Nama Nika Ardila semakin terkenal, dunia film pun menyapanya. Film pertamanya yang membuat orang-orang Bandung sendiri terkagum-kagum adalah film Ricky Nakalnya Anak Muda. Dalam film yang disutradarai oleh Acil Nasrun, Nike langsung menjadi pemeran utama di samping Rian Hidayat. Namun seperti yang diakui oleh sutradaranya, mengarahkan Nike perlu kesabaran. Dengan ketelatenan, Acil Nasrun pun membimbing Nike akhirnya berhasil juga, walaupun belum 100% memenuhi keinginan sutradara. Sebagai pendatang baru, Nike dinilai bagus dan punya bakat dalam hal akting. Selama syuting sebagai peran utama, Nike pun bersikap siap untuk diarahkan sutradara. Nike sendiri menyadari bahwa dirinya memang merasa punya tanggung jawab berat, lantaran secara tiba-tiba dapat casting sebagai pemeran utama. Bakal sekaligus dituntut kesanggupannya membawakan dua tokoh dengan karakter yang berbeda. Tokoh yang pertama sebagai Sita, diceritakan meninggal dunia karena terjun payung. Tokoh kedua bernama Lita, yang diceritakan mirip dengan tokoh pertama dalam hal fisik muncul, kemudian menjadi pacar yang diperankan oleh Rian Hidayat pula. Grogi juga sih, soalnya Nike nggak tahu gimana sih pacaran itu, cetus Nike ketika ditanya. Tapi kemudian Om Acil selalu memberikan pengarahan kepada Nike, padahal seringkali Nike berbuat salah, tapi nggak pernah dimarahi oleh sutradara. Jadi rasa takut dan grogi sewaktu syuting lama-lama hilang sendiri. Sambung Nike menuturkan pengalamannya ketika tengah berlangsung syuting film tersebut di Bandung, mulai triwulan 1990. Sejak filmnya yang 100% syuting di Bandung itu, sebagai pendatang baru yang langsung berperan utama, Nike kian disorot beragam media cetak. Para wartawan mulai banyak yang memburu Nike, terutama wartawan luar Bandung. Tapi rekan-rekan wartawan Jawa Barat sendiri juga tak tinggal diam. Mereka pun ramai-ramai memberitakan tentang Nika Ardila, utamanya cerita tentang adegan ciuman yang dijalani Nika Ardila bersama Rian Hidayat. Dalam hal ini, Nike pun semakin menyerap perhatian masyarakat. Tidak ketinggalan pula di lingkungan SMA BPI 1 Bandung yang baru dimasuki oleh Nike. Juga ikut ramai bicara soal Nike yang beradegan ciuman dengan Rian Hidayat. Waktu adegan ciuman itu Nike nggak berasa apa-apa kok, cuma pel udah gitu aja, cetus Nike yang mengadu kepada maminya dengan polosnya. Maminya cuma tertawa melihat kepolosan putri bungsunya yang masih kekanak-kanakan itu, tapi memang bongsor dan berpostur ramping serasi. Baru kelas 1 SMA namun tingginya sudah mencapai 168 cm. Tak ayal nama Nika Ardila semakin melambung dan melambung. Usai menjalani syuting film, undangan show keluar Bandung kian menyibukkan kesehariannya. Seperti halnya sewaktu masih SMP, kepala sekolah dan guru sekolahnya pun mengetahui profesi Nike sebagai artis dan penyanyi. Diakui sekali waktu suka tidak masuk sekolah. Reaksi dari teman-teman yang tak menyukai Nike absen sekolah pun muncul. Ini wajar, karena itu sikap Nike sendiri lebih suka memilih diam, tidak menanggapinya. Apalagi semakin lama semakin terasa berat terhadap tanggung jawab profesinya sebagai artis, Nike lebih suka cuek. Tekadnya, Nike harus konsekuen dengan jalan hidupnya yang memilih jalur profesi artis. Segala resiko siap dihadapi, dan terbukti Nike Ardila berhasil meraih popularitas yang fantastis. Dari tahun ke tahun, terhitung sejak tahun 90, nama Nike Ardila semakin berkibar sebagai artis serba bisa. Dari mulai menyanyi, modeling, iklan, dan dunia akting diborong Nike. Atas keberhasilannya sebagai artis rekaman dari album-album terbarunya, Nike berhasil menyabet banyak prestasi besar. Mulai dari album Bintang Kehidupan, Nike sudah mendapatkan BASF Award.
hingga dapat jatah mengunjungi daratan Eropa tahun 90 dan 91, kemudian mendarat di Amerika pula. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nike Ardilla ternyata mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar sebagai penyanyi karbitan. Ini dibuktikan lewat pergelaran Asia Song Festival tahun 91 di Shanghai, Cina. Nike berhasil menggondol gelar juara. Sejak saat itu, tuduhan terhadap Nike sebagai penyanyi karbitan seketika bungkam. Demikian dikarenakan oleh Aji Esa Putra, yang merupakan guru vokal Nike, yang sebelum Nike ke Shanghai telah banyak memberi bekal penampilan, teknik vokal, dan keyakinan cukup mantap. Dari hasil kemenangannya di Shanghai, membuat nama Nike kian mengangkasa. Dari tahun ke tahun, setiap album terbarunya semakin disukai segenap fansnya. Dan Nike kembali menunjukkan kebolehannya di bidang akting lewat Karisma Jabar Film yang diproduseri oleh Insinyur Chan Parwes. Nike sempat juga membintangi film-film Kabayan. Untuk film-film yang juga disutradarai oleh Maman Firmansyah, Nike berperan sebagai Nyi Iteng yang biasa diperankan oleh Paramita Rusady. Sebagai artis yang tengah berjaya, Nike Ardilla yang punya nama panggilan Keke ini jadi jarang tinggal di rumah. Waktunya habis untuk syuting sinetron, rekaman, syuting video klip, kontrak menyanyi di berbagai penjuru kota di Indonesia, lalu syuting untuk iklan dan lain-lain lagi. Bahkan sebagai penyanyi panggung, daerah show Nike sampai pula ke Singapura dan Malaysia, serta Bangkok. Serta kebanggaan ketika show di Kuala Lumpur pula. Puluhan ribu penonton datang dengan membawa bendera merah putih ukuran kecil di tangan. Dari atas panggung show, seperti di kata Karmia, hamparan warna merah putih itu ada di lapangan, membuat rasa haru yang sangat mendalam. Ibunya yang ketika itu mengawal putrinya pun sempat terharu menitikkan air mata. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.